Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi materinya. Tadi kita sudah belajar terkait dengan dasar-dasar Visual Basic. Sekarang kita coba gunakan Visual Basic untuk kepentingan perhitungan dalam beberapa rumus ilmu falak. Dalam ilmu falak kan kita kenal adanya arah kiblat, kemudian waktu sholat, awal bulan, sama gerhana. Nah, nanti kita gunakan untuk kepentingan tersebut. Eh, baik, selanjutnya sebelum mengarah ke sana, kita masukkan dulu deklarasi terkait dengan ini, apa, trigonometri yang banyak kita gunakan. Kalau di Excel itu kan ada radian, kemudian ada degrees, dan lain sebagainya. Nah, kalau di Visual Basic kita buka beberapa rumus yang terakomodir di sini, namun tidak terakomodir di Excel, namun tidak tampak di Visual Basicnya. Jadi kita harus mendeklarasikan dulu. Kita lihat di sini, kita cari di tools, kemudian sebentar kita di mana ya? Kemudian nah ini di view, kemudian object browser. Nah, ini kita VBA. Nah, ini yang terakomodir rumus-rumusnya di Excel. Ada beberapa rumus yang tidak terakomodir. Nah, ini cost ada. Kemudian kita cari sin juga ada, tan juga ada, ini sin juga ada, kemudian tan juga ada. Namun kalau kita cari di atas, asin, akos itu enggak ada. Jadi kita harus buat sendiri di sini. Kemudian degrees itu tidak ada di sini. Kita cari degrees, tidak ada, harusnya di sekitar sini. Kemudian radian juga tidak ada. Maka kita harus mendeklarasikan dulu di Visual Basic-nya. Oke, kita kembali ke modul. Kita deklarasikan dulu public function seperti biasa. Kemudian kita deklarasikan degrees ya, sama degrees X. Ini saya mengikuti apa yang ditulis oleh Ustadz Ali Mustafa ya. Nanti kita tinggal ambil aja. Di sini di buku beliau ini ada radian X, kemudian ada diawali dengan by val. By val itu untuk menjaga konsistensi agar rumus ini bisa dikenal pada rumus-rumus di bawahnya nanti, biar nilainya tidak berubah. Maka kita harus tambahkan kata-kata by val. Kemudian kita butuhkan data ya yang kita ambil tadi, kemudian kita tulis as double. As double ini untuk mengakomodir nilai-nilai desimal yang ada. Ini di sini juga mengakomodir hasilnya juga. Ini yang di sini mengakomodir inputnya, kemudian di sini mengakomodir hasilnya. Kemudian kita ambil aja di degrees, jangan sampai salah ya. Degrees X sama dengan application. Nah, ini kita ambil dulu dari Excel-nya. Kita cari di worksheet ya. Tadi worksheet function itu fungsi yang ada di worksheet, kita tap di sini, kemudian kita isi titik. Nah, kita cari degrees. Ada nggak degrees? Nah, harusnya ada ini. Nah, ini adalah degrees yang ada di Excel, kita masukkan di Visual Basic. Kemudian datanya berarti kita ambil aja data yang kita butuhkan. Nah, ini degrees. Kemudian kita ulangi lagi public function radians. Nah, radian juga belum ada di sini ya, di Visual Basic, maka kita deklarasikan dulu by val sama yang dibutuhkan adalah data. Data ini bisa diganti ya, seumpama sudut atau angka atau apalah terserah, atau variabel atau apa terserah. Tapi harus konsisten antara yang atas dengan yang bawah. As double, kemudian di sini as double lagi. Untuk akomodir angka-angka desimal ya. Ke radians
X itu sama dengan ya, kita ambil dari Excel application worksheet function, kemudian kita cari yang radian. Nah, kita tab, kemudian kita ini data yang diminta. Dah, ini cukup untuk ini. Kemudian di VB ini juga tidak mengakomodir yang namanya asin, maka harus kita deklarasikan. Play function asin x, ini sama ya, sama by val, kemudian data as double, nah ini, kemudian as double lagi. Maka asin x itu sama dengan, kita ambil dari Excel lagi, application dot worksheet function dot asin. Nah, ini tinggal kita masukkan data yang dibutuhkan. Sudah untuk asin. Kemudian akos juga sama. Public function akos x by val dan data as double. Akos x sama application worksheet. Kita tab, kemudian titik, kemudian apa tadi, akos yang kita tanya, akos ada, kemudian kita data. Jadi kalau sudah muncul tadi list tadi, tinggal di tab saja kalau sudah sesuai. Sudah atan sudah ada, tapi simbolnya ATN ya. Kemudian selanjutnya yang atan 2 dulu kita pakai untuk menghitung equation of time, yang rumus ini Jenius yang kemarin kita pelajari. Kita masukkan lagi, kita cari atan 2 ya, atan 2x maka by val sama data as double atan 2x, kita ambil worksheet function, kemudian atan 2, nah ini dimasukkan data. Nah ini sudah masuk semuanya. Kita coba langsung praktekkan untuk menghitung arah kiblat ya, untuk mencari arah kiblat. Public function arah kiblat ini bisa dilihat rumusnya di bukunya Pak Izzuddin atau di buku-buku yang lain juga sama. Kita menyesuaikan saja kiblat ya. Arah kiblat yang kita butuhkan apa? Ini lintang tempat sama bujur tempat ya. Berarti lintang tempat sama bujur tempat. As double ya, untuk mengakomodir ini angka-angka desimal. Oke, sudah. Kita buat dulu karena kita butuhnya arah kiblat itu menentukan lintang Mekah. Kita membutuhkan data lintang Mekah sama bujur Mekah, maka kita deklarasikan dulu. Lintang Mekah atau lintang Ka'bah ya, itu sama dengan, di bukunya Pak Is sudah ada 21 derajat ditambah dengan 25 menit ditambah dengan 21,17 detik. Ini lintang Ka'bahnya. Bujur Ka'bahnya kita ambil angka 39 derajat ditambah 49 menit tambah dengan
34,56 detik. Kemudian kita butuh yang namanya SPMD ya, SPMD. SPMD itu selisih bujur Mekah sama daerah. Jadi SPMD itu lintang daerah atau lintang tempat dikurangi dengan bujur Ka'bah. Bujur tempat ya, bujur tempat dikurangi dengan bujur Ka'bah. Sudah oke, kita cek lagi. Lintangnya sudah, bujurnya sudah, lintang tempat, bujur tempat, SPMD, bujur tempat dengan bujur Ka'bah. Oke. Baru kita masuk ke rumus arah kiblat. Ini nggak boleh beda ya dengan yang di atas yang permintaannya di sini. Arah kiblat sama dengan digrisnya harus ada x-nya ya, karena kita ngambil dari sini. Mana digris x ya? Itu sama dengan di sini kan mintanya tan, berarti atan ya, ATN. Nah, kalau atan itu ATN ya. Kemudian tan, kemudian radians lintang Mekah atau lintang Ka'bah ya. Kemudian dikali dengan cos radians lintang tempat RT ya. Kemudian dikali dengan kosekan, berarti 1/sin ya. Radians SPMD. Kemudian dikurangi sin radians lintang tempat, kemudian dikali dengan kotan, berarti 1/tan. 1/tan radians SPMD. Kita tutup ya, tutup semuanya. Kita cek apakah ini sudah benar, arah kiblat oke, digris X-nya sudah oke, atan dan radian lintang Ka'bah, radian lintang tempat, sin radian SPMD, sin radian lintang tempat, SPMD sudah. Oke, kalau sudah kita masuk ke sini. Kita cek ya, arah kiblat. Kota Semarang saja yang sudah familiar. Kita masukkan nilainya, lintang tempatnya -7, kemudian bujur tempatnya 110,4. Ada yang salah ya. Ada yang salah di sini. Oke, kita cek. Nah, radiannya di sini ya. Ini radiannya kan harus ada X-nya. Mana radian ada X-nya ya? Ini harus ada X-nya. Kita samakan dengan rumus yang sudah kita tulis di atas. Kalau terus radian saja juga boleh, karena terlanjur radian X, maka ya kita ini kita sesuaikan. Ini kita hapus dan kita tulis kembali. Oke. Nah, ini sudah. Kita cek di sini apakah sudah masuk atau belum. Arah kiblat ya, kita tap, kemudian kita tulis di sini seumpama lintangnya -7, kemudian ini 110,4. Belum muncul, berarti masih ada yang perlu dibenerin di sini. Lintang public function arah kiblat lintang tempat lintang Ka'bah. Oke, bujur Ka'bah SPMD, bujur Ka'bah arah kiblat digris ATN tan radians. Oke.
Ya, kita lanjutkan tadi ada error ya. Kita lihat dulu di sini. Kita coba tulis ulang saja. Hmm, oke, kita coba tulis ulang public function arah kiblat. Yang kita butuhkan adalah lintang tempat plus double ya. Kemudian bujur tempat plus double. Oke. Ya tadi ternyata di sini kita harus melakukan deklarasi beberapa rumus yang ada di sini karena ini tidak masuk di sini maka kita masukkan rumus di sini. Di deklarasi sebelumnya ada LK, kemudian BK, kemudian SPM. Ya, kita coba sekali lagi, semoga berhasil. Kita ulangi arah kiblat ya. Mm-mm. 7, kemudian 110,4 sorry. Nah, ini ya rumusnya di sini, maka dia sudah muncul. Tadi kesalahannya kita belum deklarasikan. Deklarasi di sini kalau ada variabel lain juga harus kita deklarasikan. Kita butuhkan LK, kemudian BK, juga SPMD juga kita deklarasikan. Oke, itu yang bisa kita berikan. Saya berikan untuk kesempatan kali ini. Silahkan dicoba di tempat masing-masing. Kita nanti akan lanjutkan materi-materi berikutnya sesuai dengan eh, rencana yang kita buat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.